Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Widin Resibo, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mekanika bahan tentang tegangan eksentris. Dengan soal, apabila N bekerja pada penampang dan membentuk eksentrisitas sebesar plus 2,5 cm arah sumbu X dan min 3 cm arah sumbu Y terhadap titik berat penampang, hitung dan gambarkan tegangan normal yang terjadi pada potongan II, tumpuan A, dan tumpuan B. Jadi kita akan menghitung dan menggambarkan diagram tegangan yang terjadi pada potongan II di sini, tumpuan A di sini, dan tumpuan B di sini. Tegangan normal eksentris adalah tegangan yang terjadi akibat gaya P atau gaya horizontal yang bekerja di luar titik berat penampang. Ketika gaya P atau gaya horizontal bekerja di luar titik berat penampang, maka gaya yang terjadi pada penampang tidak merata atau sama besar. Untuk menghitung tegangan normal eksentris, kita perlu menghitung tegangan normal yang terjadi pada penampang dijumlahkan dengan tegangan eksentris. Pada sumbu Y terjadi tegangan eksentris X, di mana kita bisa cari dengan rumus gaya horizontal atau P dikalikan dengan eksentrisitas terhadap sumbu X dikali dengan Y atau jarak titik ditinjau ke sumbu X dibagi dengan momen inersia sumbu Y. Sedangkan pada sumbu X terjadi tegangan eksentris Y, di mana kita bisa cari dengan rumus gaya P atau gaya horizontal dikali dengan eksentrisitas terhadap sumbu Y dikali lagi dengan jarak titik yang ditinjau ke sumbu Y dibagi dengan momen inersia sumbu Y. Untuk mencari tegangan normal eksentris, kita perlu data mengenai diagram N atau gaya horizontal. Di sini diagram N atau gaya horizontal didapat nilai pada P potongan II di sini 55 kg, P pada tumpuan A sebesar 55 kg, P pada tumpuan B sebesar 40 kg. Di sini kita juga ada data luas penampang itu sebesar 21.454 mm pangkat 2. Lalu momen inersia X sebesar 653615871,3 mm pangkat 4. Momen inersia Y 22406554,3,83 mm pangkat 4. Eksentrisitas X yang berada pada minus 3 cm dari sumbu X, sehingga momen eksentrisitas mengarah ke bawah. Eksentrisitas Y yang berada pada 2,5 cm dari sumbu Y, sehingga momen eksentrisitas Y mengarah ke kanan. Lalu ada juga Y sebesar 200 mm dan X sebesar 200 mm. Pada tegangan normal eksentris pada potongan II, kita perlu menghitung 4 jenis tegangan, yaitu tegangan normal sentris, tegangan lentur, tegangan eksentris X, dan tegangan eksentris Y. Untuk tegangan normal sentris dan tegangan lentur, kita sudah pernah menghitungnya pada video sebelumnya, yaitu tegangan normal sentris mendapat nilai sebesar 0,256 kg per cm pangkat 2. Dan tegangan lentur didapat nilai sebesar 7,509 kg per cm pangkat 2. Lalu kita menghitung tegangan eksentris, tinggal masukkan data-datanya yang sebelumnya kita dapat. Untuk tegangan eksentris X didapat sebesar 0,05 kg per cm pangkat 2. Lalu tegangan eksentris Y sebesar 0,122 kg per cm pangkat 2. Lalu kita gambarkan diagram tegangan normal sentris sebesar 0,256 kg per cm pangkat 2 di sini. Diagram tegangan lentur sebesar 7,509 kg per cm pangkat 2 di sini. Kita juga menggambarkan diagram tegangan eksentris X sebesar 0,05 kg per cm pangkat 2 di sini. Dan diagram tegangan eksentris Y sebesar 0,122 kg per cm pangkat 2 di sini. Untuk diagram tegangan kombinasi, kita dapat dari penjumlahan tegangan yang sebelumnya tadi yang terjadi pada arah horizontal ya.
Pada bagian atas terjadi tekan sebesar 7,713 kg per cm pangkat 2 dan pada bagian bawah terjadi tarik sebesar 7,204 kg per cm pangkat 2. Pada tegangan normal eksentris pada tumpuan A, sama seperti sebelumnya kita perlu menghitung 4 tegangan, yaitu tegangan normal sentris, tegangan lentur, tegangan eksentris X, dan tegangan eksentris Y. Untuk tegangan normal sentris dan tegangan lentur, sudah pernah kita hitung pada video sebelumnya, yaitu tegangan normal sentris didapat nilai sebesar 0,256 kg per cm pangkat 2, dan tegangan lentur karena tidak ada momen yang bekerja pada tumpuan A, didapat nilai sebesar 0 kg per cm pangkat 2. Selanjutnya kita hitung tegangan eksentris, kita tinggal masukkan data-data yang sebelumnya ke dalam rumus, maka didapat nilai tegangan eksentris X sebesar 0,05 kg per cm pangkat 2 dan tegangan eksentris Y sebesar 0,122 kg per cm pangkat 2. Lalu kita gambarkan diagram tegangan normal sentris sebesar 0,256 kg per cm pangkat 2. Di sini tegangan lentur tidak kita gambarkan karena nilai tegangan lentur itu sama dengan 0. Diagram tegangan eksentris X sebesar 0,05 kg per cm kuadrat di sini. Dan diagram tegangan eksentris Y sebesar 0,122 kg per cm pangkat 2 di sini. Untuk diagram tegangan kombinasi dapat kita jumlahkan dari tegangan-tegangan yang sebelumnya terjadi pada arah horizontal ya. Pada bagian atas terjadi tekan sebesar 0,206 kg per cm pangkat 2, sedangkan pada bagian bawah terjadi tekan juga sebesar 0,306 kg per cm pangkat 2. Pada tegangan normal eksentris pada tumpuan B, seperti sebelumnya kita menghitung 4 jenis tegangan, yaitu tegangan normal sentris, tegangan lentur, tegangan eksentris X, dan tegangan eksentris Y. Untuk tegangan normal sentris dan tegangan lentur sudah pernah kita hitung pada video sebelumnya, yaitu tegangan normal sentris didapat nilai 0,186 kg per cm pangkat 2. Lalu untuk tegangan lentur didapat nilai sebesar 1,135 kg per cm pangkat 2. Selanjutnya kita hitung tegangan eksentris, kita tinggal masukkan data-data ke dalam rumus, maka didapat nilai tegangan eksentris X sebesar 0,036 kg per cm pangkat 2. Lalu didapat juga tegangan eksentris Y sebesar 0,089 kg per cm pangkat 2. Lalu kita gambarkan diagram tegangan normal sentris sebesar 0,186 kg per cm pangkat 2 di sini. Diagram lentur sebesar 1,135 kg per cm kuadrat di sini. Diagram tegangan eksentris X sebesar 0,036 kg per cm pangkat 2 di sini. Lalu yang terakhir tegangan eksentris Y sebesar 0,089 kg per cm pangkat 2 di sini. Untuk diagram tegangan kombinasi, kita dapat dari penjumlahan tegangan-tegangan yang terjadi pada arah horizontal tadi. Lalu kita dapat pada bagian atas terjadi tarik sebesar 0,986 kg per cm pangkat 2 dan pada bagian bawah terjadi tekan sebesar 1,357 kg per cm pangkat 2. Terima kasih.